Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Kita masih sedang membahas metode Katsayan dalam membentuk karakter anak, di mana kita sedang berada pada pelayanan. Pada kesempatan yang lalu kita telah memerinci pelayanan itu bisa berbentuk pendampingan. Anak kita dampingi, kita beri bimbingan, kita beri arahan. Itu pun bagian dari pelayanan. Kemudian B, yang kedua adalah pemberian fasilitas. Kita fasilitasi anak untuk bertumbuh, berkembang, semakin maju, semakin pandai, semakin terampil dan seterusnya. Kemudian C, membukakan hubungan-hubungan. Jadi kita menghubungkan dia dengan kalangan expert, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang menguasai, sehingga anak itu mendapatkan guru yang pas, mendapatkan tempat bertanya, konsultan dan sebagainya yang akan membantu dia. Itu bagian dari pelayanan. Juga membuka kesempatan berkonsultasi, atau kita sendiri keluhan anak kita dengarkan, kita beri, kita jawab dengan apa yang kita mampu. Kalau kita tidak mampu, kita hubungkan kepada orang yang kita anggap mampu dan seterusnya. Dan semua aksi-aksi ini tentunya sangat membantu dalam membentuk karakter positif pada diri anak yang sedang kita asuh. Kenapa? Karena pelayanan itu menghasilkan kemudahan. Nah, kemudahan ini sangat membantu seorang anak. Yani kalau merasa sulit, bisa jadi bosan, bisa jadi berhenti, malah kembali lagi ke karakter lamanya. Nah, maka perlu kita mudahkan jalan untuk berubah itu. Bagaimana caranya kita mudahkan? Pada kesempatan yang lalu kita telah mulai membahas yakni pendampingan sebagai salah satu bentuk pelayanan. Di mana pendampingan itu intinya dua hal, bimbingan dan arahan. Jadi kita mendampingi anak dalam rangka membimbing dan mengarahkan. Ini penting sekali buat anak. Kenapa? Minimal itu akan menjadi penguat.
sehingga jiwa anak itu menjadi kuat sekali. Karena merasa didampingi, walaupun pendamping itu ternyata tidak bisa apa-apa, tapi karena merasa didampingi anak jadi kuat. Kayak misalnya anak didampingi oleh seorang nenek-nenek, bisa apa nenek itu? Tapi seorang anak sudah merasa terdukung, ternyata ditunggui oleh neneknya, diperhatikan, dijaga. Kalau ada orang yang ingin ditanya, dia ingin bantu menanyakan dan sebagainya. Ini yang sederhana seperti ini adalah bagian dari pendampingan. Sehingga pendampingan itu yakni adalah sesuatu yang penting dalam pelayanan. Pendampingan merupakan bentuk pelayanan yang sangat efektif dalam mempercepat proses terbentuknya suatu karakter positif pada diri anak asuh. Jadi tidak main-main, pengaruh dari pelayanan itu besar sekali. Pada saat seorang pengasuh sedang mendampingi anak asuhnya, maka selayaknya dia melakukan dua hal, yaitu bimbingan dan arahan secara simultan. Simultan itu maksudnya bersama-sama. Dalam waktu yang sama kita sedang membimbing, dalam waktu itu juga kita sedang mengarahkan. Ini dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Itu pengaruh kejiwaannya besar sekali. Bimbingan adalah pelayanan dengan mendampingi anak yang sedang kita asuh secara aktif dalam melakukan suatu kegiatan ataupun mempelajari suatu pelajaran. Jadi kita tanya, nak, belajar apa ini? Ini matematika, Bu. Oh, ayo sudah, Ibu bersama kamu ya. Ibu nggak kemana-mana kok. Itu sudah bentuk pelayanan, pendampingan. Walaupun si ibu itu pelangap-longo kalau urusan matematika, nggak ngerti dia. Apalagi kalau sudah masuk sinus, kosinus, masuk akar-akaran, dia sama sekali nggak punya pengetahuan. Tapi pendampingan ini saja sudah cukup membantu di saat dia ada bersama anak. Nah, sedangkan arahan adalah pelayanan dengan memberikan petunjuk dalam melakukan suatu tugas dan aktivitas serta menyelesaikan suatu persoalan. Nah, sulit ya pelajarannya. Iya nek, susah banget ini. Coba ada nomor teleponnya enggak guru kamu? Ada sih. Udah telepon aja. Kita arahkan untuk telepon. Dimana di saat anak itu telepon, dihubungi gurunya, dia bisa bertanya. Yang menjawab bukan si nenek, yang menjawab adalah gurunya. Tapi gurunya memberikan arahan, memberikan petunjuk. Arahan itu kan petunjuk. Ini arahnya ke sini, ini arahnya ke sono. Itu arahan. Arahannya adalah petunjuk. Jadi bimbingan itu adalah pendampingan. Kita membimbing, kita mendampingi. Dia jalan ke sini, ya kita bersama dia jalan ke sana. Arahan itu adalah petunjuk-petunjuk. Kita memberikan arahan-arahan, ya petunjuk-petunjuk. Nah, jadi gambaran daripada bimbingan dan arahan itu seperti itu. Dan itu sangat membantu. Kemudian berikutnya lagi adalah pemberian fasilitas. Di
mana pengertian fasilitas itu adalah sarana dan prasarana. Fasilitas itu sarana dan prasarana. Sarana itu setiap alat, setiap perabotan, setiap apapun yang mendukung, membantu, itu namanya fasilitas. Termasuk di dalamnya sepeda motor, sepeda, papan tulis, pulpen, buku, itu semua adalah fasilitas. Sedangkan prasarana, kita memberikan ruangan. Nanti kalau belajar ruangannya di sini ya. Ini prasarana. Jadi kita bedanya di mana? Di pra. Sarana itu alat, prasarana adalah sebelum alat ini. Sebelum alat ini apa? Ya ruangannya. Itu prasarana. Jadi kita memberikan kepada anak infrastruktur yang membantu dia. Nah, memberikan fasilitas yang bermanfaat merupakan bentuk pelayanan yang nyata dari seorang pengasuh dalam membantu anak asuhnya untuk bisa mencapai target belajarnya atau melancarkan aktivitasnya. Jadi kita bayangkan bahwa belajar itu aslinya sesuatu yang membosankan. Belajar itu aslinya adalah sesuatu yang membosankan. Dimana coba bayangkan bahwa bapak dan ibu-ibu dulu waktu belajar naik sepeda, jatuh lagi, itu belajar. Sampai merasa seimbang dan lancar, baru terasa naik sepeda itu enak kalau sudah seimbang dan lancar. Tapi di saat jatuh ya memang susah. Ya itulah belajar. Karena belajar itu seringkali butuh pengorbanan, butuh jatuh, kan begitu. Nah, di saat kita itu mendampingi, ini kita bayangkan anak belajar naik sepeda, kita megangi, itu sudah bentuk pendampingan, Kita arahkan, jangan ke situ, nanti nabrak. Sini aja, ini yang lega nih, yang luas ini nih. Itu bentuk pendampingan dan arahan. Di mana memberikan fasilitas yang bermanfaat merupakan bentuk pelayanan yang nyata. Jadi di saat kita memberikan pensil, memberikan buku, memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak itu, pulsa atau sejenisnya untuk bisa menghubungi gurunya, dalam membantu anak asuhnya untuk bisa mencapai target. Targetnya apa ya? Anak mampu ini, anak terampil itu, anak memahami pelajaran, menguasai pelajaran. Itu target-target dari belajar. Orang menyebutnya dengan sebutan kompetensi. Kompetensi itu artinya suatu kemampuan setelah belajar. Ini target dari belajar apa sih? Ya kompetensi. Kompetensi itu apa? Ya anak jadi mampu, jadi kompeten dalam hal sesuatu yang dipelajarinya. Dia mampu membaca, nah itu kompetensi. Dia mengerti, itu kompetensi. Dia terampil, dia mahir, itu kompetensi. Nah, kemudian fasilitas yang bisa diberikan seorang pengasuh adalah setiap benda
media, ataupun kendaraan yang bisa membantu anak asuhnya dalam mengerjakan tugas atau melaksanakan aktivitas. Jadi kalimat fasilitas itu wujudnya apa saja sih? Fasilitas itu bisa bentuknya benda. Benda apa saja? yakni kita beri meja, kita beri kursi, kita beri pulpen, kita beri buku. Pokoknya apa saja yang membantu anak dalam bentuk benda itu fasilitas. Kemudian media, kita beri yakni HP untuk bisa menghubungi gurunya dan seterusnya. Termasuk kendaraan, diberi sepeda motor, itu fasilitas. Semua itu baik benda, media ataupun kendaraan yang bisa membantu anak asuh itu disebut dengan fasilitas, sehingga tugasnya itu mampu dia kerjakan. Kemudian dia pun bisa beraktivitas dengan lancar. Nah, misal seorang pengasuh memberi anak asuhnya sebuah jam beker sambil berkata, gunakan ini ya, supaya besok tidak terlambat lagi. Sudah memudahkan dia untuk menepati waktu, supaya tidak terlambat. Kemarin kan terlambat. Nah sekarang supaya tidak terlambat nih, ibu kasih jam beker. Maka di saat jam beker itu digunakan secara teratur, itu sangat membantu. Nah itu fasilitas. Semenjak itu anak pun tidak pernah terlambat lagi. Kan sangat membantu. Jam beker ini sangat membantu anak untuk mengikuti pelajaran. Jadi di sini kita lihat salah satu bentuk pelayanan penting adalah pemberian fasilitas. Kemudian berikutnya lagi adalah membukakan hubungan-hubungan. Jadi anak dihubungkan dengan gurunya, anak dihubungkan dengan orang yang menguasai apa yang dibutuhkan oleh anak. Anak itu ternyata jeblok nilainya, jelek nilainya dalam misalnya pelajaran IPA. Kita lihat yang dia bosan itu belajar biologi, maka kita carikan kawan yang mengerti biologi. Kita hubungi, Mas, punya waktu enggak nih? Buat apa ini? Ini loh, cucu saya ini punya masalah dalam memahami biologi. Tolong dong dibantu, biar dia paham. Oh boleh, suruh kesini aja. Nah itu kita bawa anak kita, nih duduk, kita tunggu. Sementara anak itu sedang diterangkan hal-hal sulit terkait dengan biologi. Kita lihat lagi, di samping biologi ternyata dia punya masalah dengan fisika. Maka kita hubungi lagi kawan kita yang memang expert, pintar dalam hal fisika. Kita hubungi, Mas, punya waktu enggak? Buat apaan? Nih, cucu saya nih jeblok nilai fisikanya, tolong dong diajarin. Ya bawa ke sini aja. Ini kita bawa, kita tunggu. Dia belajar fisika. Nah ini
hubungan-hubungan, kita hubungkan ke sini, kita hubungkan ke sana, itu bentuk pelayanan penting. Tidak harus kita melayani, harus saya tidak harus. Di mana pelayanan itu bisa jadi seorang pelayanan nggak ngerti masak, tapi dia mengerti bagaimana menyajikan masakan, ya kan? Itu sudah bentuk pelayanan. Seseorang dirapihkan mejanya, dirapihkan kursinya, sudah dilayani namanya. Tidak harus kita itu pandai memasak, pandai menyuci, pandai melakukan kegiatan-kegiatan tertentu, tidak. Di mana melayani itu pada akhirnya adalah yakni bagaimana kita bisa memudahkan anak asuh kita, terfasilitasi, lancar, dimudahkan. Itu semua bentuk pelayanan. Nah, jadi kita lihat di sini pelayanan bisa dilakukan oleh seorang pengasuh dengan cara memudahkan penyelesaian persoalan yang sedang dialami anak asuh dengan memanfaatkan hubungan dengan pihak yang berkompeten dalam persoalan tersebut. Jadi apapun yang kita lakukan yang membuat anak itu mampu menyelesaikan persoalannya, itu adalah pelayanan penting. Seorang pengasuh tentunya lebih berpengalaman dan lebih luas jaringan hubungannya dengan banyak orang yang memiliki keahlian dan spesialisasi yang bermacam-macam. Jadi kalau kita diadu sama anak, mana yang lebih berpengalaman, kita yang sudah kakek-kakek ini dibandingkan dengan anak yang sangat-sangat belia? Siapa yang lebih berpengetahuan? Siapa yang lebih berpengalaman? Tentunya kita. Kita ini walaupun tidak bisa, tapi mengerti orang yang bisa, kan begitu. Saya tidak bisa matematik, tapi saya tahu siapa yang pintar matematik. Nah, itu suatu pengetahuan, suatu pengalaman. Di mana di antara kawan-kawan saya yang terbukti mengerti matematika itu fulan. Anak tidak punya pengetahuan itu. Anak belum punya hubungan-hubungan seluas kita, belum punya pengetahuan dan pengalaman sebanyak kita. Nah, jadi di saat kita itu bersama anak, kemudian membuat anak itu terhubungkan dengan orang yang expert, orang yang ahli, spesialis di bidangnya, itu bentuk pelayanan. Pengasuh bisa melayani anak asuhnya yang mengalami kesulitan dalam mempelajari suatu disiplin ilmu tertentu dengan menghubungi kawannya yang dinilai menguasai ilmu itu, atau mengarahkannya kepada lembaga yang menjadi tempat berkumpulnya para ahli di bidang tersebut. Ini kita melihat bahwa kalau begitu anak perlu diikutkan ke bimbel misalnya. Itu bentuk pelayanan. Kita cari lembaga. Ini anak tidak bisanya apa, maka kita cari lembaga yang ada kaitannya dengan materi yang anak tidak mampu. Jadi kita itu punya banyak cara dalam melayani, sehingga bentuk pelayanan itu tidak terbatas. Jangan sampai kita ini merasa buntu untuk melayani anak, padahal banyak yang bisa kita lakukan dalam melayani. Nah, kemudian terakhir dalam pembahasan kita,
yaitu membuka kesempatan berkonsultasi. Jadi kalau anak itu punya persoalan, kita bertanya saja, itu sudah mengangkat sebagian dari masalah. Jadi di saat anak itu kita lihat murung, kita bertanya, "Nak, kamu lagi sedih ya?" "Iya sih Bu." "Kamu punya masalah apa, Nak?" "Iya ini tadi gini." Itu kita bertanya gitu saja, itu secara psikologis itu sudah menyelesaikan sebahagian masalah. Walaupun ternyata kita memang bukan ahlinya, masalah dia ternyata masalah psikologis. Saya bukan seorang psikiater, saya bukan seorang psikolog, tapi kita bertanya saja itu sudah menyelesaikan sebahagian masalah. Loh, apa? Kita tahu bahwa masalah terbesarnya manusia itu percaya diri. Ini masalah percaya diri itu masalah yang sangat besar sekali, dimana yakni orang yang tadinya pintar tapi tidak percaya diri jadi kayak orang bodoh. Kenapa? Karena tidak confidence, dia tidak punya rasa percaya diri. Nah, rasa percaya diri ini yakni perlu ditumbuhkan dengan cara pelayanan. Dengan cara pelayanan, bikin anak itu merasa terbantu, merasa terdukung. Nah, itu sudah cukup mengangkat. Di antara bentuk pelayanan seorang pengasuh kepada anak asuhnya adalah dengan membuka dirinya untuk menyambut dan menerima setiap anak asuhnya yang ingin berkonsultasi dengannya. Maaf, ibu tidak punya waktu. Waduh, itu menghancurkan. Itu sudah bentuk yakni dukungan terhadap hal negatif pada anak itu. Yang semestinya kita itu menyelesaikan masalah malah jadi beban psikologis buat anak. Kenapa? Karena kita itu ternyata bukan cuma tidak mendukung, tapi kita ini menambahi masalah dengan ngomong, "Maaf, ibu tidak punya waktu." Nah, ini kan memangnya ibu kerja apa sih? Kok sampai 24 jam habis semua? Apa ibu ini? Apa ayah ini? Sampai 24 jam habis semua. Kira-kira dapat apa itu pekerjaan yang menghabiskan sehari 24 jam itu? Jadi jawaban yang menimbulkan masalah baru. Tidak mau memberikan kesempatan sedikit pun kepada anak, itu menambahi masalah. Nah, dengan berkonsultasi, seorang anak asuh mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah yang sedang dialaminya, membebani pikirannya dan mengganggu konsentrasi belajarnya. Jadi kita tahu anak pintar itu semestinya dia mampu belajar sendiri, mestinya begitu. Tapi dia sedang punya masalah kejiwaan, dia sedang ngambek, dia sedang malas, dia sedang bosan. Ternyata itu semua bikin orang jadi bodoh. Bosan, malas, kemudian ngambek.
itu mengakibatkan orang pintar jadi bodoh, iya atau tidak? Jadi masalah yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya ternyata berat. Nah, dengan berkonsultasi seorang anak asuh itu mendapatkan solusi dalam mengatasi masalah yang sedang dialaminya, membebani pikirannya dan mengganggu konsentrasi belajarnya. Nah, sekedar seorang pengasuh itu menerima konsultasi anak asuhnya, maka pada saat itu pula dia sedang diringankan. Si anak itu merasa diringankan bebannya dan mendapatkan secercah harapan penyelesaian atas persoalannya. Jadi ini yakni bentuk-bentuk pelayanan yang banyak sekali. Yani saya sangat menaruh harapan bahwa yani di saat kita itu mau melakukan pelayanan, itu anak Indonesia itu akan jadi anak-anak hebat. Anak-anak Indonesia itu bukan tidak hebat, tapi mereka itu yani habis untuk hiburan-hiburan, habis untuk hura-hura. Maka menyelamatkan mereka itu dengan cara membuat mereka bersama kita. Bagaimana caranya seorang kakek, seorang nenek, seorang ayah, seorang ibu dekat dengan anaknya. Bagaimana agar anak itu dekat dengan orang tuanya. Nah, itu bentuk penyelamatan yang luar biasa. Dan kita tidak perlu banyak-banyak melakukan sesuatu. Jangan kita banyak bayangkan bahwa itu sangat sulit. Tidak. Sekedar engkau itu melayani, mendampingi, memfasilitasi, itu sudah bentuk penyelamatan anak. Nah, silakan kita yani membuka ruang dialog. Silakan. Ya, udah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tentang kata ya, khususnya tadi di pelayanan terakhir. Ini memang pendampingan dan juga pemberian dan membuka hubungan, memberikan kesempatan konsultasi. Ini yang pertama, yang terakhir ini tentang memberikan kesempatan konsultasi kepada anak ataupun cucu kita. Jadi kadang-kadang orang tua ini jenuhnya seperti setelah kita memberikan ruang kepada anak-anak, biasanya anak-anak ini itu mengungkapkan seluruhnya apa yang dia mau, terutama menyalahkan orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang kita jenuh, ya, menyalahkan orang lain, pihak lain. Sedangkan kita tahu bahwa karakternya dia lah yang salah. Nah, ini perlu kita dapat pencerahan lagi, ya, agar kita tidak merasa jenuh dan juga tentunya apa yang harus kita lakukan. Apakah mesti dari ulang lagi seperti ada pendekatan lagi? Itu rasa itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa yakni membuka ruang konsultasi bagi anak itu pengertiannya adalah memberikan waktu kita untuk anak itu berdialog dengan kita. Adapun kita mengerti solusinya atau tidak mengerti solusinya, itu yakni masalah kedua. Apalagi sekarang ini, masya Allah ya, yakni ruang-ruang psikologi itu luas sekali. Sampai yakni kalau kita mau repot sedikit buka HP, kita cari searching di Google itu, kita cari misalnya
anak kita punya masalah psikologi dalam hal apa. Anak ini memiliki karakter introvert, misalnya memiliki jiwa yang tertutup. Nah, maka kita searching, kita cari psikolog. Banyak sekali, dan sebagiannya gratis, pakai BPJS, ya kan? Kita bawa anak kita bawa cucu kita untuk kita antarkan, diselesaikan masalahnya. Bahwa anak ini sungguhnya punya masalah. Kita ajak jalan-jalan dia. Kemana jalan-jalannya? Ke psikolog. Ini kita daftarkan dia, kita bawa dia berkonsultasi dengan expert, dengan orang yang memang membidangi itu. Nah, kita lihat sekarang ini, banyak sekali lembaga-lembaga yang membuka diri untuk menyelesaikan permasalahan kejiwaan anak dengan bentuk permainan, dengan bentuk keterampilan. Kita tahu bahwa di saat kita bergerak sedikit dari tempat kita ini, ternyata banyak sekali sekedar ruko itu jadi lembaga sudah, khusus untuk menangani problem anak. Ada anak yang mengalami speech delay misalnya, lambat bicaranya. Itu ternyata mereka mampu menangani itu dengan permainan. Ada anak lagi yang ternyata tidak fokus, itu bisa diselesaikan oleh mereka dengan permainan. Banyak sekali. Yang penting kita mau searching, kita mau cari. Nah, adapun kalau ternyata masalahnya sederhana, masalah kejiwaan, tapi kan sederhana banget. Tidak perlu expert, tidak perlu orang yang ahli psikologi. Tidak, kita pun bisa. Contohnya apa? Contohnya adalah memahami sikap anak. Bahwa anak itu ternyata dia itu egois misalnya. Anak egois itu ngerasa benar sendiri. Dia yang harus diutamakan. Orang lain itu nomor 2, nomor 3 dan sebagainya. Nah, ingat bahwa sifat egois itu manusiawi. Ada pada setiap manusia. Dan seorang pemimpin itu pasti egois. Dia itu menarik perhatian orang banyak untuk taat kepada dia. Itu egois. Nah, hanya saja egois itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang jelek tentunya sikap egois yang negatif. Nah, jadi yang kita selesaikan itu bukan semua masalah egoistis, tapi hanya yang negatif saja. Ciri-ciri yang negatif itu adalah yang punya efek samping buruk. Efek sampingannya buruk. Ada korbannya, ada akibat buruknya. Itu yang negatif. Sedangkan yang positif itu berakibat baik. Yani seorang imam itu orang yang egois atau tidak? Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, imam itu egois atau tidak? Egois banget. Allahu Akbar, orang semuanya harus ikut sama dia. Egois. Kenapa saya nggak boleh ruku? Dianya maunya sujud misalnya. Saya maunya ruku. Ya kamu harus turut sama imam.
Egois banget imam ini. Lah ya memang iya, pemimpin itu pasti egois, tapi kan positif, menyebabkan sholat jamaah itu terpenuhi kan positif. Kita mengatur-ngatur orang, ya kamu gini ya, kita koordinasikan, masing-masing dengan tugasnya, sesuai dengan bidangnya. Itu egois atau tidak? Egois. Tapi positif atau negatif? Positif. Jadi egois itu tidak mesti negatif. Sehingga yang jelek itu, yang negatif itu. Nah, pertimbangkan ini akibatnya. Kamu bersikap gini nih, ternyata tuh lihat, kan ngambek kan, tuh kan arahkan. Iya. Kenapa? Ya kamu salah, jangan begitu sikapmu. Jadi kita tunjukkan anak ke arah di mana titik kesalahannya. Dia akan memperbaiki dirinya. Kita ini hidup harus penuh dengan keterus-terangan. Jangan tidak enak. Anak itu harus mengerti kenapa dia salah. Harus memahami. Kalau kita selalu jaga perasaan, padahal seseorang itu tidak mengerti kalau dirinya salah, namanya kan membuat orang jadi mempertahankan kesalahannya dengan cara jaga perasaan. Itu salah itu. Kita fair aja, terbuka aja yang enak. Nah, ini nih kamu lihat, kan akibatnya itu tuh. Ada orang marah kan? Iya, kenapa ya? Kan dia kesinggung kamu ngomongnya kayak begini. Jadi kita plak apa adanya, kita bahwa ini akibatnya negatif. Nah, yang kayak begini harus dibuka. Sehingga pepatah Arab bilang apa? Bisarahati rahah. Dengan kita itu berterus terang, kita itu jadi tenang. Kenapa? Karena lepas kita itu dari masalah. Tapi di saat kita itu nyimpan masalah karena jaga perasaan, itu justru gundel di jiwa kita. Akhirnya gerundel kita, ngomong ke kanan ke kiri orang tidak paham. Nah, daripada kita buang-buang waktu seperti itu, terus terang aja apa adanya. Nah, itu jadi insya Allah kita bisa tidak. Jangan dibayangkan bahwa masalah psikologis itu harus psikolog, harus psikiater. Iya memang sih kalau masalahnya berat. Tapi kalau masalahnya ringan-ringan saja, hal-hal yang sifatnya harian biasa kita ketemu, biasa kita alami, kita bisa menyelesaikannya. Begitu. Wallahu a'lam. Silakan, ada lagi yang lain. Ya, jadi dengan pelajaran katsayan, pendekatan, pembiasaan, pelayanan, itu 3 bentuk tahapan yang mampu menyelesaikan masalah, mampu merubah karakter. Jadi kita, salah satu contohnya adalah bagaimana anak pembohong kita ingin rubah menjadi anak yang jujur. Maka 3 tahapan itu kita terapkan. Kita dekati anak itu. Jangan melakukan pelayanan sebelum anak itu dekat dengan kita. Karena di saat pelayanan itu kita kedepankan, itu efeknya seringkali negatif.
Contoh misalnya, anak nakal diberi sepeda motor, ya tambah nakal. Anak nakal diberi HP yang cerdas, nyampe kemana-mana ngerusak dia. Nah, itu pelayanan itu harus terakhir. Jadi yang di depan apa? Pendekatan. Yani kita pasang prinsip bahwa anak itu saya akan layani kalau dia dekat dengan saya. Kalau belum dekat ya tidak. Saya tidak mau resiko. Saya tidak mau resiko. Nah, jadi hal yang paling pertama adalah kedekatan. Kedekatan itu kan indikator sudah dekat atau belum, itu adalah percaya. Anak kalau sudah percaya sama kita, itu namanya dekat. Tingkat kepercayaan itu akan meningkat sampai ke level apa? Ke level hipnoterapi, ke level hipnotis. Bagaimana itu? Di saat anak sangat-sangat percaya kepada kita, maka cukup dengan menggerakkan jari, anak itu sudah mengikuti petunjuk kita, mengikuti arahan kita. Itu artinya hipnoterapi itu. Di mana kita dengan sesuatu yang sederhana bisa merubah anak. Itu namanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu dihasilkan oleh apa? Kedekatan yang luar biasa. Sehingga orang itu sangat-sangat percaya kepada kita. Nah, di saat orang itu atau anak itu sangat percaya kepada kita, itu kemampuan kita pun dahsyat dalam merubah dia. Ini bagaimana magic yang ditimbulkan oleh pendekatan itu. Jadi pendekatan harus di depan. Setelah anak itu dekat, maka merubah itu dengan pembiasaan. Biasakan jujur, tegur kalau bohong, tegur kalau bohong, puji kalau jujur. Terus biasakan sampai terbentuk. Sampai terbentuk. Jadi kita membayangkan merubah karakter itu misalnya seperti pintar naik sepeda. Seperti itu contoh contoh kasar supaya gambaran tentang karakter itu lebih konkret. Kayak misalnya mengendarai sepeda. Mengendarai sepeda itu sebuah pelajaran yang sangat sulit karena membutuhkan keseimbangan. Gimana? Ada ban tipis-tipis kayak gitu harus bisa berdiri, ya kan? Ban tipis kayak begini harus bisa berdiri. Kalau tidak didukung dengan kecepatan dan keseimbangan, tidak akan terjadi. Yang sulit pada naik sepeda itu kan bagaimana kita bisa cepat dan seimbang, kan begitu. Nah, sama karakter pun seperti itu. Di mana karakter itu sesuatu yang sulit. Kita sudah punya karakter kok. Sekarang harus berubah menjadi karakter yang berbeda. Dari seorang anak pembohong harus berubah menjadi anak yang jujur. Itu kan berat. Iya, berat itu bukan berarti tidak bisa. Bisa. Seperti naik sepeda tadi. Nah, jadi kita lihat di sini, merubah itu dengan membiasakan. Anak naik sepeda itu perlu pembiasaan. Ayo nak jalan. Ayah pegangi dari belakang. Kita pegangi. Sudah lancar lepas. Jalan.
kita kejar lagi, kita pegang lagi. Terus lama-lama di saat dia itu sudah mulai kecepatannya bisa diatur, sudah seimbang, lancar. Sama karakter juga butuh itu. Anak bohong lagi. Nah, jangan bohong. Kenapa harus bohong? Cukup kamu itu ngomong begini, selesai masalah, nggak usah pakai bohong. Balik lagi dia jujur lagi. Kalau lagi jujur, ini bagus ini anak ayah tuh yang kayak gini, kita reinforcement, kita dukung. Terus gitu kita biasakan. Terus seperti orang naik sepeda itu, jatuh dia, ya kita dukung dia. Jadi seperti itu. Sudah, alhamdulillah sekarang naik sepedanya udah lancar, kita layani untuk lebih bagus lagi, lebih pintar lagi, lebih bermanfaat lagi, dan seterusnya. Yani seperti itu gambaran. Yani filosofi dari Katsayat. Silakan, masih ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Cukup. Baiklah, kalau cukup kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.